Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat anak-anak bapak semua yang berada di rumah, yang lagi belajar secara daring untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 6 tahun ajaran 2020-2021 ini, kami berdua ucapkan selamat belajar di rumah. Semoga apa yang akan kami sampaikan ini menjadi penambah ilmu pengetahuan dan melanjutkan proses belajar mengajar yang memang ditetapkan pada kali ini secara daring. Bukankah begitu, Ustazah? Ya, betul sekali. Ya, sekarang sebelum kita lanjutkan, mungkin kira-kira yang akan kita bahas untuk anak-anak kita di rumah kali ini, tujuan pelajaran PAI kita kali ini tentang apa, Ustazah? Boleh dijelaskan buat anak-anak kita? Ya, anak-anakku sekalian, kita mulai dulu dari kompetensi dasar yang akan kita kuasai. Yang pertama itu memahami makna Quran Surah Al-Kafirun dengan benar. Dan indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama menyebutkan arti Al-Kafirun, kemudian menjelaskan kandungan surat Al-Kafirun, dan menjelaskan sejarah turunnya surat Al-Kafirun. Itu untuk KD 3 Pak Nafal, pengetahuan. Berarti target kita untuk anak-anak kita kali ini yang penting adalah hafal, membaca dan hafal surah Al-Kafirun. Nanti kita baru kita sampaikan nanti poin-poin penting. Penting tajwidnya juga Pak. Tajwidnya juga ya, tajwidnya juga. Pokoknya kita tuntaskan, kita kupas tuntas surah Al-Kafirun sehingga anak-anak kita benar-benar bisa nanti membaca Al-Kafirun dengan benar, dan yang penting sekali Ustazah, bisa dibacanya ketika sholat. Itu yang penting sekali. Dan mengartikan adakah di sini? Di tujuan pembacaan ada? Di tujuannya nggak ada, cuman memang ada tambahan. Oh iya, nanti juga ada kita untuk mengartikannya ya. Jadi sekarang kita yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita di rumah, kita dibaca dulu surah Al-Kafirunnya. Dibaca dulu surah Al-Kafirun. Berarti yang membaca Ustazah atau Pak Nafal? Atau ada orang lain? Tidak ada? Nggak ada. Baik anak-anak semuanya yang berada di rumah, sekarang Bapak akan mencoba membaca surah Al-Kafirun dengan makhraj yang benar. Coba dengar dengan baik. Bagaimana pelafasan bacaan yang benar dan baik. Nanti Ustazah juga akan menjelaskan mungkin hukum tajwidnya, dan Bapak juga akan menjelaskan hukum tajwid yang baik dan benar itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Ustazah, Ya. tadi Bapak sudah membacakan surat Al-Kafirun. Jadi banyak ayatnya, ini berapa nih Ustazah? Ini ada 6 ayat. Ada 6 ayat. Yang jelas nggak bisa ditambah lagi Ustazah ya? Nggak boleh. Oh nggak boleh. Iya.
Ini surah Al-Kafirun sebenarnya kalau tahu anak-anak kita di rumah tentang artinya ini luar biasa sekali. Ini akan menjelaskan semua masalah-masalah yang ada di negara kita ini tentang perbedaan agama. Karena di ayat terakhir jelas sekali ya. Nanti akan kita jelaskan buat anak-anak kita di rumah. Sepertinya langkah-langkah kita sesuai dengan tujuan pelajaran tadi apa lagi Ustazah? Kita bagaimana kalau kita bahas tajwid dulu, Pak Nova? Tajwid dulu. Oke. Berarti mufradatnya nanti. Mufradat nanti. Mufradat nanti. Kita masuk ke tajwid dulu. Ya. Tajwid kita mencoba ayat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Pada ayat pertama itu ada ya ayyuha. Yuk, Ustazah, kira-kira apa hukum tajwidnya itu? Itu mat apa? Mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil. Iya, mat jaiz munfasil. Benar ini atau mat wajib mutasil itu? Wajib mutasil kan hamzah. Ada hamzah di tengah. Iya, dan jelas kalau mat wajib mutasil itu berarti di dalam satu suku kata. Ini sudah terpisah. Nah, jelas ya ayyuhal kafirun itu adalah mat jaiz munfasil. Terus kafirun, kira-kira ada alif lam. Ada alif lamnya situ. Ada alif lamnya. Iya, kita coba bahas alif lam apa kira-kira itu, Tata? Kalau yang seperti ini Pak Noval, namanya itu dibaca, maksudnya dibaca al-kafirun berarti dia alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Secara umum alif lam itu ada dua yang ada dua, alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Alif lam qamariyah, alif lamnya yang dibaca jelas, lam yang sukun dibaca jelas. Sementara alif lam syamsiyah lebur dia kepada huruf sesudah alif lam yang dikari tasydid atau musyaddah. Iya. Apalagi Ustazah kira-kira? Yang di akhir ini apa? Akhir ayat ada firun. Ya, firun. Ya, kira-kira apa itu Ustazah? Itu mat arid lisukun. Mat arid lisukun. Yakin mat arid lisukun? Oh iya. Bukan goreng sukun ya? Oh enggak. Ya, mat arid lisukun. Iya, mat arid lisukun. Mat arid lisukun ini biasanya hukumnya terletak di akhir ayat anak-anak. Di akhir ayat atau diwakafkan. Itu dia mat arid lisukun, ya. Terus sementara di ayat 1 ada mat jaiz munfasil, ada alif lam qamariyah, itu kalau ada mat badal kalau salah ya. Dan ada mat arid lisukun. Nanti anak-anak, kita ada pertanyaan, kalau video ini di skip-skip tidak akan tahu nanti penjelasan ini dari ayat per ayat. Karena harus tuntas ya Pak. Harus tuntas, tugas dan latihannya kita dari video ini. Iya. Nggak kamu ya, udah sekali balik sekali ulang nih bahasa Bapak tentang ini ya. Anak-anak juga ngerti. Anak-anak ngerti ya Bapak ya. Ya itu orang Minang ya, sekali balik sekali ulang ya. Kita lagi, jadi nggak bisa di skip ya. Dengar sampai tuntas. Kita lanjut kepada ayat kedua. La a'budu ma ta'budun. La-nya lagi, Ustazah? Sama dengan yang pertama tadi ya. Mat? Itu mat jaiz munfasil. A-nya bukan qalqalah ya? Bukan. Oh iya, ini mana pula huruf qalqalah Anda semuanya. Jangan buat raguan anak. Oh iya, betul sekali. Ain bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu adalah qaf, ta, ba, jim, dal. Baju di toko. Baju di toko. Nah, lanjut. Itu matobi'i. Ya, matobi'i atau asli. Ta'budun sama kembali dengan ayat pertama mat apa? Mat arid lisukun. Mat arid lisukun. Kita lanjut lagi ayat ketiga Ustazah. Ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala lagi. Sama lagi. Ya. Mat jaiz munfasil. Ini ada kita temukan lagi antum. Ya, Anda di rumah pasti tahu itu apa itu. Hurufnya 15. Ta, ta, jim, dal, dal, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, qaf, kaf. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15, maka bunyinya diapakan? Disamarkan. Melebur disamarkan. Bacanya adalah antum. Nama hukumnya Ustazah? Ikhfa. Iya, bukan hukum hid. Itu RUU hid namanya, salah. Itu kita nggak bahas itu. Antum ikhfa namanya. Ada mim sukun bertemu dengan ain pada ayat ketiga. Antum
mimnya dibaca jelas, Ustazah. Iya, jelas. Kalau mimnya dibaca jelas berarti Izhar. izhar apa? Izhar syafawi. Izhar syafawi, bukan izhar Bukan halki. izhar halki. Iya. Kalau izhar halki itu hukum nun mati dan Nun tanwin. mati atau tanwin. Nah, hukum itu ada dua ananda semuanya. Ada hukum nun mati atau tanwin dan ada hukum mim mati. Nah, kebetulan tadi hukum nun mati atau tanwin ada bertemu nun dengan ta. Lalu mim kita bertemu dengan ain. Maka ini disebut dengan izhar syafawi. Apa itu izhar syafawi? Izhar syafawi adalah dibaca jelas huruf mim sukunnya. Huruf-hurufnya berapa? Semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Itu ya izhar syafawi. Maka hukumnya dibaca mim itu dibaca jelas. Tum a dan tidak ada sedikit pun kesempatan kita untuk mendengungkan mim itu. Karena dia adalah jelas izhar syafawi. Abiduna, bidu berarti mat Matobinya asli. Iya. Masih Apa lagi? juga Pak Novel. Masih majais memfasil. Bud. Baju di toko tadi. Toko baju di tadi. Ayo. Iya, atau kutu baju di. Ya, sama juga ya. Bud adalah huruf Qalqalah. yang mananya huruf qalqalah? Yang dal. Yang dal. Huruf dal adalah huruf qalqalah dan itu termasuk qalqalah apa sudah? Qalqalah kubra. Karena berada di akhir Ayat. Nice. Kita lanjut ayat keempat. Kita main segera saja. Wala ana abidum ma abadtum. Wala lagi. Sama Pak Novel. Majais Majais munfasil. Ya, ana itu ananya dijelaskan itu tidak boleh kita panjangkan karena dia bukan dari bahagian mad asli. Abidum tanwin bertemu dengan mim. Tanwin bertemu dengan mim masuk. Ya, apa Ustazah? Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Hurufnya ada berapa Ustazah? Ada 4. Nun waw mim ya. Ya waw mim nun. Ya, bagus sekali. Abadtum. Ini bagian dari idgham. Idgham mutajanisain. Sejenisnya, ya. Nanti kita bahas masalah itu. Itu dibaca jelas huruf dal yang sukun langsung hilang dan melebur kepada ta yang bertasdid. Ya. Kita masuk kepada ayat kelima. Wala antum, sama dengan ayat 3 tadi saja. Majais munfasil bertemu dengan ikhfa, ada izhar syafawi lagi, mim bertemu dengan ain, bidu matabinya itu mana asli? Ma'abud. Majaz munfasil lagi. Iya, majaz munfasil lagi bertemu akhirnya di akhir ayat ada qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Ayat terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Izhar syafawikum. Memati ketemu dah. Iya. Dinukum. Iya, dinukum. Izhar syafawi lagi sama izhar syafawi. Waliyadin. Mad arid lisukun. Baik. Anda semua yang belajar daring di rumah sudah kita bacakan tadi secara makhraj dan tajwidnya sudah jelaskan ya Ustazah ya. Terakhir, Bapak akan membacakan kembali bacaan surah Al-Kafirun ini dengan benar untuk ikuti bersama di rumah. Baik, tanpa irama kita coba saja baca dengan baik. Qul ya ayyuhal kafirun. Coba di rumah. Iya, pintar sekali. La a'budu ma ta'budun. 3, 4. Iya, bagus sekali. Wala antum abiduna ma a'bud. Coba anak-anak. Iya, hebat. Bagus. Wala ana abidum
Silakan. Pintar. Wala antum mu'abiduna ma a'bud. Silakan anak. Iya, bagus sekali anak semuanya. Terakhir nak ya. Lakum dinukum waliyadin. Coba anak. Iya, bagus sekali. Ustazah, tajwid sudah, membaca sudah tadi dengan makhraj yang benar. Kalau ananda semuanya mengikuti yang Ustaz Bima Pak baca tadi, insya Allah bisa sama dengan apa yang Bapak baca. Sepertinya untuk materi kita membaca cukup dulu kali ini. Ulang-ulang di rumah ya, Ustazah ya. Karena nanti setelah ini Ananda akan diberikan link YouTube kembali tentang apa lagi Ustazah? Tentang pelajaran materi kita, yaitu mufradat. Arti, mengartikan surah Al-Kafirun dengan mufradat dan terjemahan. Tentu melalui channel YouTube yang sama. Jangan lupa apa Ustazah? Like, ya, subscribe, ya, dan komen. Ya, yang positif. Subscribe Loncengnya juga. Loncengnya juga. Subscribe tuh membayar Ustazah? Gratis. Gratis. Nggak susah nekannya ya? Enggak. Itu. Bagaimana? Cukup dulu ya Ustazah ya? Cukup. Baik Anda semuanya, untuk materi kita pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Kita ucapkan, kita sampaikan, kita bacakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.